Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat love reading di bulan November ya, tapi ingat gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di berandai ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita lihat ya seperti apa energi untuk percintaan kamu di bulan November ya, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venusnya Leo. Oke, kita di sini punya playfulness, kemudian ada the children, kemudian di sini ada forgiving and learning. Playfulness, bersenang-senang, forgiving and learning, dan children. Di sini aku merasa ya, untuk sebelumnya mungkin kamu ada konflik, ada problem dengan pasangan kamu, makanya ada forgiving and learning ya, yang aku rasa seseorang yang sedang dealing dengan kamu ini ingin sekali minta maaf sama kamu ya, dan memperbaiki kesalahan. Kalau di sini ada perpisahan ya, dia ingin balik lagi kembali ke kamu gitu loh. Tapi kalau tidak ada perpisahan ya, kayak dia ingin hubungan ini jadi lebih baik gitu loh ya, kamu memaafkan dia dan bisa belajar dari masalah yang ada atau sebelumnya ya, atau masa lalu atau masa sebelumnya gitu loh, di saat kalian ada konflik ini gitu ya, karena dia ini juga sudah bisa belajar ya dari kesalahan dia masa lalu atau sebelumnya, makanya dia ingin minta maaf sama kamu dan memperbaiki hubungan ya, dan ya pokoknya menjadi lebih baik gitu. Karena di sini juga ada playfulness ya, yang dimana kayak ada energi happy, seneng gitu loh ketika kalian kembali bersama itu, karena memang kalian saling mengharapkan ya. Ada children juga, yang dimana mungkin ada beberapa di antara kamu yang sudah punya anak, mungkin ini pasangan kamu sendiri. Makanya tadi ku bilang kalau kalian tidak ada perpisahan ya, mungkin ini hubungan rumah tangga kayak gitu ya. Jadi ada sedikit konflik atau konflik sebelumnya gitu, di sini akan terselesaikan gitu. Nah ini kalau misalkan pasangan kamu sudah benar-benar berubah, minta maaf sama kamu memberi kesempatan lagi, ya udah jangan lagi diungkit-ungkit ya, jangan lagi diingat-ingat gitu yang dulu sudah dulu gitu ya. Makanya ada playfulness di sini, ada bahagia, senang, happy kayak gitu ya. Dan children ini seperti yang tadi, ada yang sudah punya anak antara kamu dengan dia gitu, atau kalau misalkan sebelumnya kalian pernah berpisah ya, children ini menandakan hubungan kalian dimulai dari awal gitu. Yang sebelumnya mungkin pasangan kamu sifatnya kekanak-kanakan, ataupun kamu juga sifatnya kekanak-kanakan, kurang dewasa, kurang bertanggung jawab gitu. Makanya ketika kalian berpisah ini, kalian saling menyadari gitu loh ya, kesalahan kalian masing-masing dan memperbaiki ya. Ada forgiving and learning gitu. Oke, jadi ketika pasangan kamu kembali lagi di sini, aku rasa dia udah tidak lagi sama seperti dulu ya gitu, udah banyak berubah ya, ataupun dewasa lah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi kalau yang kalian hubungannya tidak ada perpisahan nih, coba ya di sini, karena playfulness ini juga meminta kamu untuk lebih merangkul sisi muda dalam diri kamu ya, atau sisi anak-anak dalam diri kamu. Yang sisi anak-anak itu kan polos ya, jadi habis berantem nangis gitu ya, tapi dia baikan lagi gitu ya, jadi seolah-olah tuh polos gitu loh, nggak usah dipendem di hati gitu loh. Apalagi kalian ini sudah punya anak misalkan, nah kayak gitu. Dan kesalahan pasangan kamu ini memang masih bisa ya ditoleransi atau dimaafkan, atau memang orangnya ini pasangan kamu ini memang benar-benar udah berubah gitu loh ya, benar-benar dia menyadari kesalahannya gitu ya.
bisa belajar dari sana, karena hubungan itu kan belajar ya, bertumbuh bersama gitu. Jadi kalian ini tidak harus ada kayak semacam dendam kayak gitu ya, benci dan sebagainya. Tuh di sini juga ada two of one ya, ya ada yang beda kota, pulau atau negara di sini, dan memang ada fase dimana kalian jeda ya, menunggu di sini. Tuh Six of Cup ya, masa lalu, seseorang dari masa lalu kamu kembali, keinginan dia untuk bertemu kamu kembali ya. Kalau kalian ada perpisahan ya, seperti yang bilang tadi, orang ini tuh kayak nggak bisa ya lupain kamu, move on dari kamu, dan ada hasrat atau keinginan atau rencana untuk kembali sama kamu gitu. Ada hubungan yang sangat bukan romantis ya, tapi kayak kebersamaan kamu dengan dia di masa lalu itu memang tidak ada paksaan gitu loh. Jadi memang adanya saling sayang, saling cinta gitu. Dan aku ngerasa untuk beberapa orang hubungan kalian udah cukup lama di sini ya, udah cukup lama gitu. Bukan sebentar, makanya juga sulit untuk dilupakan ya gitu. Dan memang dia ngerasa tuh kayak seolah-olah tuh nggak ada ya yang bisa gantiin kamu gitu. Kemudian ada Three of Pentacles yang dimana ya seseorang ini tuh ingin kembali lagi bersama kamu, hubungan bisa bekerja kembali. Kalau dulu ada hal-hal yang mungkin dia tidak bisa toleransi ya, tapi kali ini tuh dia ingin dia bisa toleransi gitu loh, atau ingin membangun kembali gitu loh hubungannya dengan kamu, kayak saling dukung, saling support gitu loh ya, bekerja sama gitu loh di dalam hubungan ini gitu. Kemudian di sini ada tuh Ace of Swords-nya ini tentang kejujuran, tentang kejelasan, tentang kebenaran gitu ya. Dan ini ingin dia sampaikan ke kamu. Dia ingin sekali jujur dan terbuka tentang apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan selama ini. Ini juga tentang bicara ya, mungkin ada beberapa yang seperti yang bilang tadi, kalau tidak ada perpisahan ya mungkin ini silent treatment gitu ya. Atau kalian lagi diem-dieman, karena Three of Pentacles-nya juga menandakan kayak menunggu gitu ya. Menunggu mungkin chatnya kamu, message-nya kamu, tapi lama nggak ada ya, nggak ada kabar gitu ya. Tapi dia kali ini dengan adanya Ace of Swords ini, aku rasa dia akan memberanikan diri ya untuk mulai speak up atau mulai untuk memfokuskan ke kamu gitu ya. Beranikan diri gitu loh ya untuk bertindak gitu ya, ngomong sama kamu, bicara ya. King of Cup ya, seseorang ini sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu ya. Dan aku juga ngerasa dia mungkin sering stalking kamu ya melalui sosial media, atau kayak seperti yang bilang tadi, kalau kalian ada jarak, beda kota, pulau atau negara, itu kan jalan komunikasi kalian kan lewat sosmed ya, sosial media, WhatsApp atau apapun gitu. Nah ini orang ini tuh kayak nungguin kamu gitu ya, nungguin chatnya kamu gitu, message-nya kamu gitu ya, seperti itu, ngeliatin kamu dari kejauhan gitu. Di sisi lain dia memang inget memori-memori ya, momen-momen indah di waktu kalian dulu ya, masih muda atau kalian masih berhubungan dulu. Ini aku rasa kalian ini berhubungan dengan dia untuk beberapa orang ya, nggak semua. Itu memang dari muda ya, dari masa muda gitu ya, dari masa muda atau masa kecil gitu. Jadi udah cukup lama untuk beberapa orang, nggak semua ya. Aku nggak tahu jadian kalian itu kapan gitu, cuman hubungan kalian ini mungkin kayaknya udah cukup lama gitu loh. Kalian mungkin dulu pernah sekolah atau belajar bersama temen gitu ya, udah cukup lama. Nah bisa juga seperti itu, atau dia itu memang mantan kamu gitu ya, di waktu kalian masih sekolah dulu mungkin, atau kalian kerja dulu gitu ya. Kemudian kalian dipertemukan lagi, kalian jadian. Nah setelah itu kalian berpisah lagi. Nah bisa juga seperti itu, sesuaikan aja gitu. Karena di sini aku ngelihat ya, ngerasa ada playfulness dan children dan Six of Cup. Ini bisa hubungan kalian ini dari kecil gitu ya, udah lama gitu. Kecil ini bukan ya, bisa mungkin dari kanak-kanak, bisa kalian temen lama, temen kecil bisa, tapi bisa juga ini kayak sekolah gitu, atau temen kerja bisa gitu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, seperti itu ya. Tapi dia akan beranikan diri untuk maju ke kamu, karena dia masih punya perasaan yang besar ya sama kamu gitu. Untuk beberapa orang ada perbedaan usia di sini ya, selisihnya mungkin sekitar 7 tahunan ya.
3 sampai 7 tahun, sesuaikan aja. Oke, dan di sini ada Seven of Wands ya. Untuk beberapa mungkin seperti yang bilang tadi ada di blocker di sini, tapi blokirannya udah dibuka ya. Ini kayak fase mundur gitu ya, atau kayak batas sendiri gitu. Mungkin nggak mau ngomong, nggak mau ketemu, nggak mau komunikasi. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Tapi orang ini akan berjuang kembali, ingin speak up di sini, ingin jujur, ingin terbuka tentang perasaan dia, tentang apa yang dia rasakan gitu. Sebelumnya mungkin sifat dia kekanak-kanakan ya, kayak gitu. Makanya di sini dia King of Cup, belajar untuk menjadi orang yang lebih dewasa di sini gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kalian yang hubungannya baik-baik aja, oke-oke aja, nah ini memang kalian udah cukup lama bersama ya. Makanya orang ini ingin sekali kayak kalian itu tetap sama gitu ya, karena udah memutuskan untuk bersama gitu ya, memutuskan untuk bersama. Makanya tadi bilang ada yang sudah punya anak gitu kan, kalau udah punya anak kan kalian udah berkeluarga gitu. Nah, hubungan yang berkeluarga itu kan untuk belajar bertumbuh bersama gitu. Jadi kalaupun ada problem apapun, nah ini kalian tuh kayak bisa belajar dari situ gitu loh, belajar dari kesalahan, saling memperbaiki gitu ya. Istilahnya seperti itu, sama-sama menjadi yang lebih baik gitu. Tidak harus memutus hubungan, istilahnya tuh gitu ya, tapi mau bekerja sama, mau belajar, saling belajar dan memaafkan gitu. Oke, seperti itu. Untuk zodiak dia di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, Leo juga ada ya, Aries, Leo, Sagittarius. Jadi semua zodiak ada. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Ambil yang resonate aja. Oke. Jadi ini yang bisa aku sampaikan ya. Sekali lagi, kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Terima kasih, sampai jumpa.